Selamat malam sejahtera, Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam kitab Nehemia, pasalnya yang ke-7 dan 8. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kembali kami naikkan padamu di dalam doa kami di malam hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sudah begitu besar kasih dan setiamu memelihara kami, menuntun kami, dan kami boleh berada di malam hari ini. Sebelum kami masuk dalam tidur malam kami akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah. Karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami dalam pembacaan Alkitab pada malam ini. Kami mau serahkan diri kami di bawah naungan kuasa Tuhan. Bahkan doa syukur kami di malam ini kami mau alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Nehemia pasalnya yang ke-7. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik, dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi, sementara orang masih bertugas di tempatnya. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem, masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit, dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapat daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Serubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bikwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang Israel. Bani Paros 2.172 orang, Bani Sefaka 372 orang, Bani Arak 652 orang, Bani Pahat Moab yakni Bani Yesua dan Yoab 2.818 orang, Bani Elam 1.254 orang, Bani Zatu 845 orang, Bani Sakai 760 orang, Bani Binui 648 orang, Bani Asgad 2.320 orang, Bani Adonikam 667 orang, Bani Bikwai 2.067 orang, Bani Adin 655 orang, Bani Ater yakni Bani Hizkiah 98 orang, Bani Hasum 328 orang, Bani Bezai 324 orang, Bani Harif 112 orang, Bani Gibeon 95 orang, orang-orang Bethlehem dan Netofa 188 orang, orang-orang Anatot 128 orang, orang-orang Bet Asmafet 42 orang, orang-orang Kiryat Yarim, Kafira, dan Beerot 743 orang, orang-orang Rama dan Gabah 621 orang, orang-orang Mikmas 122 orang, orang-orang Betel dan Ai 123 orang, orang-orang Nebo yang lain 52 orang, Bani Elam yakni Elam yang lain 1.254 orang, Bani Harim 320 orang, orang-orang Yeriko 345 orang, orang-orang Lot, Hadid, dan Ono 721 orang, Bani Senana
Senaah 3.930 orang. Inilah para imam Bani Yedaya, yakni kaum keluarga Yesua 973 orang, Bani Imer 1052 orang, Bani Pasur 1247 orang, Bani Harim 1017 orang. Inilah orang-orang Lewi, Bani Yesua, yakni Bani Kadmiel dan Bani Hodewa 74 orang. Inilah para penyanyi, Bani Asap 148 orang. Inilah para penunggu pintu gerbang, Bani Salom, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, Bani Sobai 138 orang. Inilah para budak di bait Allah, Bani Siha, Bani Hasufa, Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padom, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Resin, Bani Nekoda, Bani Gasam, Bani Uza, Bani Pasea, Bani Besai, Bani Miunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Baslit, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisira, Bani Tema, Bani Nesia, Bani Hatifa. Inilah keturunan para hamba Salomo, Bani Sotai, Bani Soperet, Bani Perida, Bani Ya'alah, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pocheret, Bani Pocheret Ezebaim, Bani Amon. Seluruh budak bait Allah dan keturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang-orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan kepada kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda 642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai, orang Gilead itu, dan sejak itu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah, tetapi karena itu tidak didapat, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Dan tentang mereka diputuskan oleh kepala daerah bahwa mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus sampai ada seorang imam bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Seluruh jemaat itu bersama-sama 40.236 Saya ulangi, seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian dari kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaraan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pada beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaraan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Dan yang disumbangkan oleh orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Nehemia pasal 8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa
yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari yang pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian pada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang Ai dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serapia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajarkan orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati." Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, "Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon korma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis." Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok, masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah dan yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu ketika kami membaca Alkitab. Kini kami akan memasuki tidur malam kami.
Tuhan, Engkau pelihara kami semua, Engkau lindungi kami semua dalam tidur malam kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kembali kami menjalankan tanggung jawab sesuai dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta, tiap keluarga, tiap pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, ampunkan segala dosa kami. Kami mau serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara.